ekonomi dan sosial. Ya, Kak. Mantap. Oh ya Kak Fanil, Stebis IGM itu punya slogan loh. Apa nih? Boleh. Gimana kalau kita ajarin Para adik-adik mahasiswa kita ya? Untuk mengenal lebih dalam lagi Stebis IGM dan slogan Stebis Indo Global Mandiri. Apa nih kira-kira Kak Sonia ya? Jadi slogan Stebis Indo Global Mandiri itu adalah Stebis IGM kampus modern yang Islami. Jadi kalau misalnya adik-adik semua kakak-kakaknya bilang nanti Stebis IGM, jadi kalian jawabnya kampus modern yang Islami gitu. Lebih enaknya sebenarnya ini offline ya Kak ya, cuman karena situasi, karena kondisi yang mengharuskan kita secara online. Mungkin kakak mau say hi dulu sama salah satu mahasiswa kita, kayaknya dari tadi nggak ada bunyi. Kayaknya sepi banget ya. Ayo, siapa nih yang nggak aktifin kamera? Apa jangan-jangan lagi tidur siang di rumah? Siapa nih Kak ya? Kita mau sapa-sapa siapa nih Kak? Ini kayaknya ada Karisa Putri. Karisa Putri mana nih? Wajahnya yang cantik. Ayu, pengen lihat nih kakak. Kok setengah ya Kak Sonia ya mukanya ya? Gelap Kak. Halo. Halo Karisa. Lagi mati lampu atau gimana nih? Kok bisa gelap Karisa? Emang di dalam rumah sih Kak. Kalau itu dari dalam rumah. Oh gitu wajahnya. Bisa lihat semangatnya Karisa untuk ikut PKKMB setiap hari ini. Terus ada M. Rashid Ridho nih Kak. Halo Rashid. Halo Kak. Halo. Apa kabarnya Rashid? Baik. Dari Perbankan Syariah nih. Dari SMA mana nih Muhammad Rashid? Dari alumni SMA 16 Kak. Oh dari 16 Palembang. Wah ada kakak. Salah satu mahasiswa kita juga nih, angkatan kalian itu juga dari kelas santri dari SMA Negeri 16 Palembang. Waduh, ini dari ML Kodri. ML Kodri ini mahasiswa Stebis nih. ML Kodri ini kepanjangannya apa nih, Dek? Muhammad Lailatul Qadri, Kak. Oh, lahir pada malam Lailatul ya? Iya. Apa kabarnya nih Muhammad Lailatul Qadri? Baik, Kak. Baik ya. Posisinya lagi di mana itu? Di rumah? Kamar. Di kamar? Iya, di kamar. Oh, di kamar ya. Masih semangat ya, Qadri ya? Semangat dong, Kak. Asik. Suka nih kakak sama yang mahasiswa yang semangat kayak gini. Dan ini Kak yang mau kita sapa-sapa mungkin. Aduh, banyak yang masih on video ya Kak Fanil. Masih banyak yang menonaktifkan videonya nih. Jadi kita himbau sekali lagi untuk teman-teman semua, para panitia di sini akan mengabsensi kalian. Karena kalau absensi itu sendiri nggak hadir ya Kak ya, nanti kita nggak dapat sertifikat kalian itu nggak dapat sertifikat PKKMB. Itu akan berdampak pada skripsi akhir gitu. Kak. Gitu. Jadi Karena PK2MB sangat wajib di kampus Stebis IGM ini. Kayaknya untuk semua universitas PKKMB itu memang wajib. Dan sertifikat PKKMB itu nanti kalian gunakan ketika untuk mengajukan skripsi. Oke. Jadi jangan dianggap remeh nih ya untuk adik-adik semua yang nggak join. Dan sekali lagi yang belum pakai background boleh dipakai background yang sudah kakak bagiin di grup link Zoom itu ya. Kalau tidak bisa bagaimana Kak? Kenapa nih kendalanya nggak bisa pakai background Zoom? Kenapa? Dari HP. Oh dari HP ya. Dari HP-nya Kak. Oke, kalau gitu nanti bisa dikondisikan aja menyusul mengenai background Zoom-nya. Oke, kayaknya boleh kita sapa dulu Pak Waldi. Mungkin sudah ada di tempat Pak Waldi. Halo Pak Waldi. Halo Pak, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ada suaranya? Ada Pak Waldi, jelas. Apa kabarnya Bapak?
Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman mahasiswa sekalian, ini Kak Sonia nanti Pak Waldi ini akan memberikan beberapa motivasi nih Pak ya, untuk teman-teman mahasiswa kita ya Pak ya. Oke, kalau gitu teman-teman semua mohon diperhatikan. Sekalian nanti ditulis nih, jangan lupa esainya dibuat, nanti dikumpulin. Kalian sudah ada dapat hadiah nih dari kitab dari pihak panitia kita, karena kita udah nyiapin hadiah ya Kak Sonia ya. Jadi nanti kalau esai terbaik bakal kita umumin besok gitu. Oke, baik Pak Waldi sudah gabung sama kita. Langsung saja kita dengarkan motivasi dan paparan materi dari Bapak Waldi. Kepada Pak Waldi saya persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya suara saya jelas. Halo, suara saya jelas masuk di Zoom? Jelas banget, Pak. Jelas banget. Jelas. Nah, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman PK2MB tahun 2000 tahun akademik 2021-2022. Kalau tidak jelas nanti silakan di ini ya di instruksi ya. Jelas Mbak Fanin ya? Jelas Bapak. Oke. Jelas Pak. Jelas. Takutnya koneksi internetnya tidak stabil, jadi teman-teman ya tidak mendengarkan secara jelas ya. Jelas kok Pak, jelas. Ya, alhamdulillah kalau jelas. Mungkin saya tadi sudah beli sinyal ya. Oke. Ini sebenarnya saya bukan memberikan motivasi, tapi coba untuk materi juga tidak ada karena ini juga sebuah dadakan ya. Dadakan, jadi saya juga tidak punya materi apa sih yang mau disampaikan sebenarnya ya, sama juga seperti tahu bulat ya kan, kalau tahu bulat itu digorengkan dadakan ya. Nah, tapi kan luarnya bagus, dalamnya kopong. Tapi saya coba untuk mengintegritaskan sebuah pengalaman teman-teman juga ini sebagai motivasi kalian bahwasanya kenapa sih kalian harus bergabung di STEBIS ya kan, atau Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah STEBIS IGM, STEBIS atau Indo Global Mandiri. Adik-adik mungkin harus tahu bahwasanya perjuangan atau tumbuhnya pergerakan STEBIS ini dimulai pada tahun 2014 ya kan. 2014 itu pertama itu adalah D3 Perbankan, dan kemudian yang kedua adalah prodinya S1 Ekonomi Syariah. Nah, sekarang kan sudah dirubah semua semenjak D3 ini harus berubah untuk menjadi S1. Nah, apa sih yang kenapa kalian harus masuk ke dalam dunia Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah ini atau STEBIS IGM ini? Karena ini adalah salah satu perguruan tinggi yang ada di kota khususnya di kota Sumatera Selatan yang memberikan wahana baru, memberikan kultur baru atau budaya baru terhadap perkembangan dunia ekonomi Islam maupun perbankan syariah. Nah, di dalam di dalam STEBIS ini tentu kita harus merangkul semua para stakeholder, merangkul semua para mahasiswa untuk betah. Ya. Kata betah itu adalah penting, ya kan, agar teman-teman bisa mengambil manfaat ilmu yang didapatkan oleh para dosen kita yang mengajar. Jadi betah itu penting, ya kan. Jangan minder, ya. Jangan minder terhadap dengan kampus-kampus lain, ya kan, dengan universitas dan kampus lain. Kita juga tidak kalah bebasnya, tidak kalah bagusnya dengan
kampus lain ya. Kita memiliki pengajar-pengajar yang profesional, juga teman-teman yang aktif dalam kegiatan. Jadi banyak ya teman-teman para alumni bisa ditanya dengan yang sudah ada alumni. Tadi saya lihat ada Mbak Dian, siapa lagi saya lupa, ada Mbak Cindy kalau nggak salah ya. Mbak Cindy itu belum mau jadi alumni kalau nggak salah, seingat saya. Nah itu para alumni ini, kalian boleh lihat apa sih kesan mereka ketika mereka bergabung di STEBIS, ya kan? Nah, keutamaan kita adalah merasakan betah di kampus STEBIS IGM. Karena apa? Karena kalau sudah betah, tidak ingin ke lain hati. Ya, jatuhnya kalau orang itu kalau sudah nyaman sama seseorang, ya kan, tentu tidak mau ke lain hati. Nah, sama juga seperti itu. Kita coba untuk menumbuhkan di dalam dunia STEBIS ini untuk kenyamanan hati ya, teman-teman untuk bisa kuliah enjoy ya, khususnya di STEBIS. Kita banyak ya kan, ada kegiatan kemarin, sempat ada kegiatan. Kalau di awal itu kita belum ada kegiatan, akhirnya kita membuat banyak kegiatan. Yang pertama itu kita memiliki organisasi senat, ya kan, senat. Kemudian senat mahasiswa, ada juga lembaga dakwah kampus, ya teman-teman bisa mengambil tausiah atau mengambil dari ilmu-ilmu dari dakwah yang kampus ini. Kemudian ada kegiatan apa ya? Kemarin sempat ada olahraga memanah, ya saya nggak tahu sekarang bagaimana perkembangannya. Kemudian kemarin ada hadroh ya, kalau nggak salah ada hadroh dan lain sebagainya. Nah, kita coba untuk mengkolaborasikan semua kegiatan itu tentu untuk mengapresiasi teman-teman yang bisa ikut ke dalam organisasi-organisasi. Kenapa sih penting organisasi? Karena organisasi ini kan salah satunya adalah untuk memperluas link kita, memperkenalkan jati diri kita, mencari jati diri kita itu ke apa? Apakah ke dalam dunia olahraga, apakah dalam dunia dakwah, ataukah dalam organisasi senat, ya kan? Mungkin teman-teman nanti bisa terjun ke dalam dunia politik. Ya, kita nggak tahu, nanti teman-teman bisa terjun ke politik, ada yang nanti menjadi pendakwah, ada yang jadi pengusaha atau bisnis. Nah, itu kan kita tidak tahu, itu kan semua takdir Allah ya kan. Nah, saya harap teman-teman di sini bisa bisa enjoy ya terhadap dosen-dosen juga. Kita welcome dosen-dosen, teman-teman dosen-dosen lain juga ya, ada seperti Pak Bagus, ada Bu Nova, ada siapa lagi, ada Bu Coy, ada Bu Mary dan lain sebagainya. Itu coba kita akan merangkul teman-teman agar teman-teman di sini merasa betah, ya kan. Jadikan kami ini sebagai orang tua, ya kan. Jadikan kami ini sebagai orang tua kedua kalian di kampus, ya selain di rumah. Di rumah ada orang tua, di kampus ada orang tua adalah kita, ya kan. Jadi kita ingin merangkul teman-teman mahasiswa baru agar kalian betah. Kita inginnya kekeluargaan. Kalau dulu ya kan tahun 2000 sebelum pandemi itu kan ada yang namanya outbound ya. Kita sempat outbound, tetapi karena masa pandemi ini kita tidak ada outbound, ya kan. Istilah outbound itu untuk untuk merangkul teman-teman yang mahasiswa baru. Mungkin next kita akan coba buat agenda untuk untuk membuat kata orang tuh inaugurasi. Kita kumpul dengan teman-teman nih mahasiswa baru, kumpul bareng-bareng dengan para dosen, ya kan, agenda supaya teman-teman juga bisa welcome dengan kami, ya kan, bisa kita menjadi kekeluargaan itu sangat erat. Nah, ini yang penting bagi saya, bagi teman-teman juga, bagi para dosen juga, bagaimana kita membangun kampus ini sebagai kampus berwawasan luas, berintegritas semua ilmu, ya kan, menginterkoneksikan sebuah ilmu, ya kan, kemudian menjadikan para kami ini, dosen-dosen ini, sebagai keluarga-keluarga kalian di dalam dunia akademik. Nah, ini yang penting, ya kan. Saya harap teman-teman bisa semangat, ya kan,
harus membangkitkan diri untuk belajar, ya jangan lupa untuk membaca buku banyak-banyak biar pengetahuan kita luas, membaca jurnal, ya kan? Karena ilmu itu tidak hanya didapatkan dalam kelas, tetapi juga didapatkan dari luar-luar kelas. Luar kelas itu banyak kegiatan bisa masuk, ya kan? Membaca buku, membaca jurnal, ya kan? Nah, ini penting untuk teman-teman bisa beradaptasi dalam dunia perkuliahan. Nah, ini yang menjadi penting, ya kan, buat teman-teman, ya, teman-teman, adik-adik, ya silakan welcome. Kami para dosen welcome, ya kan. Apa sih yang ingin kalian lakukan? Silakan berikan masukan kepada kami dosen-dosen agar kita bisa mengapresiasi mengaplikasikan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman, yaitu simbiosis mutualisme. Jadi kita saling mendukung, ya kan, saling mendukung satu sama lain. Nah, itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Saya nggak tahu sampai jam berapa. Nanti kan kita Mbak Fanin nanti kan gabung dengan ini ya universitas ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan karena memang harus menjelaskan secara rinci apa sih STEBIS, ya kan. Jadi kalian teman-teman harus ikut PKKMB ini adalah penting untuk pengenalan kampus di dunia STEBIS IGM. Oke, Mbak Fanim, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Ilaliko. Jadi kita sampai ketemu lagi. Ya, besok ada materi kedua, ya kan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Waldi telah memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa STEBIS Indoglo Mandiri. Waduh, ini motivasi bener sih sebenarnya. Untuk mahasiswa lama, mahasiswa STEBIS juga memotivasi kita nih Kak ya. Oke, Pak Waldi terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini di PKKMB STEBIS IGM walaupun sedikit mendadak ya Pak Waldi ya. Ya, sama-sama karena juga waktu kita juga kan mepet ya. Iya, Pak. Harus bergabung lagi. Jadi saya juga hanya menyampaikan sedikit ya. Nanti kita bisa memperdalam lagi. Kita pengen sih ada yang namanya ini kita buat coba seperti inaugurasi ya. Inaugurasi. Boleh banget. Itu kan jadi kita bisa menyampaikan. Bakalan lebih seru nih Pak ya. Nah, itu seru. Jadi nanti kalau bisa ada musik nantilah coba dengan teman-teman untuk dibuat seperti apa yang nggak harus mewah, tetapi kita bisa berkumpul bertatap muka, itu kan lebih fun, lebih enjoy. Gitu itu Mbak Fanin. Oke, siap Pak. Nanti itu bakal jadi catatan panitia ya. Nanti habis PKKMB kita buat inaugurasi, kita buat bujang gadis, ya nggak Pak ya? Jadi kita mengaktifkan semangat baru lagi kayak yang udah ditampilin sama panitia universitas tadi, semangat baru sesuai dengan lagunya, semangat baru untuk mahasiswa baru STEBIS Indoglo Mandiri Palembang. Oke, stay safe terus untuk Pak Waldi. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya, sudah memotivasi dan memberikan materi untuk mahasiswa kita. Nah, ini ada materi tambahan nih untuk teman-teman adik-adik mahasiswa. Jadi Pak Waldi, kita ada Bapak Doli dari penjamin mutu STEBIS IGM. Pak Doli ini mau memberikan motivasi sedikit, memberikan materi sedikit ya kepada para mahasiswa yang bertema kreativitas dan inovativitas, bekal untuk meraih masa depan yang sukses. Oke, Pak Doli sudah bergabung mungkin sama kita. Oke, selamat gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fanin. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Doli, apa kabar Pak? Sehat, kebetulan saya habis jaga ibu, kebetulan lagi sakit. Itu cepat sembuh Pak Doli. Tapi tidak mengurangi rasa bahagia saya untuk bergabung di acara yang sangat monumental ya, yang sangat penuh sejarah nantinya di dalam tahun 2021. Baik Pak, kalau gitu saya persilahkan Pak Doli untuk
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya mau dengar suaranya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati ketua dan pimpinan semua di lingkungan STBC GM. Yang saya hormati senior saya, guru saya, mentor saya, Bapak Dr. Waldi Nofriansah. Kalau dari nama kami mirip-mirip Pak Waldi ya. Pak Waldi itu Nofriansah, jangan-jangan Pak Waldi November juga lahirnya. Hanya saja tanggalnya beda nanti. Beliau ada dosen kita di ekonomi syariah yang telah lulus di menyelesaikan kuliahnya di strata 3. Insya Allah kita berdoa juga beliau semoga akan bermanfaat bagi umat dan bagi kita semua. Oke, saya hari ini diamanatkan untuk mengisi terkait materi adalah kalau tadi kenalan dulu ya, saya kenalkan dulu lebih, kemarin belum sempat kenalan kita, saya akan kenalkan diri dulu. Oke, ini nama saya, ya nama saya Doli Nofriansah, kalau tadi Pak Waldi Nofriansah, saya Nofriansah, saya masih single, ya, alhamdulillah, atau Pak ini udah ketawa sama Sania. Oke, saya alhamdulillah beralamat tinggal di Jalan Kebon Jahe, tepat di BNI 46. Saya merupakan lulusan dari S2 University of Sriwijaya Faculty of Economic University, HRD ya, kepada SDM. S1-nya juga saya di SDM juga, dan di 3-nya di manajemen keuangan. Semuanya merupakan alumni dari Universitas Sriwijaya. Ya, ini hobi saya. Ya, nggak usah panjang saya kasih tahu kan. Ini beberapa organisasi saya ikuti. Ya, saat ini diamanahkan sebagai Sekretaris Forum Rektor, Ketua PT PKS Wilayah 7 Sumatera Bagian Selatan, dan juga sebagai Ketua Umum membawa ibu-ibu para single parent. Ya, saat ini saya diamanahkan oleh Yayasan IGM, STBC GM, yaitu melalui Pak Chandra Satria sebagai Aman Kepala Bagian Penjamin Mutu di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Indo Global Mandiri. Ya, saya juga pernah menjabat sebagai tenaga ahli ya di Komisi 8 DPR RI pada tahun 2017-2019 di Komisi 8. Pada tahun 2014 saya diamanatkan sebagai tenaga ahli Komisi 4 DPR RI Jakarta ya, dan pernah di Kepala HRD juga di PT Paramita Sentosa, dan terakhir pernah saya menjabat di PT Bank Mandiri ya, Bank Mandiri 3 tahun, di PT Pusri saya 7 tahun. Alhamdulillah di Pusri saya 2009-2014. Karena ada sesuatu hal, saya ikut terjun dunia politik, saya mengundurkan diri dari PT Pusri waktu itu. Karena tidak boleh politik. Ya, ini moto hidup saya. Mudah-mudahan ini akan menjadi falsafah. Ya, insya Allah mudah-mudahan untuk tetap istiqomah menjalankannya. Ya, dan ini beberapa narasumber dan trainer saya ngikutin. Alhamdulillah. Ya. Singkat saja, dan ini pesan moral saya, ya sebagai orang, sebagai organisator, sebagai lembaga, sebagai apapun juga. Pertama mau, ya hidup tuh punya niat dulu, innamal a'malu binniyat ya. Kuliah harus mau, harus punya niat, ada punya azam. Yang kedua mampu secara fisik, mampu secara finansial, dan mampu dalam sisi apapun juga, mampu dalam sisi untuk menangkap dan melihat perkembangan ke depan, dan terakhir itu meluangkan waktu. Hidupnya harus mampu meluangkan waktu ya, apapun itu bentuknya ya. Yang terakhir, kunci sukses tadi berawal dari semua niat, ilmu ya. Sholat kita mau dikatakan baik, tentu saja harus dengan ilmu ya. Ya, sama seperti kita juga. Dan amal, ikhlas dan ridho ya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kita semuanya. Oke, tadi saya diamanatkan untuk mengisi, saya pengen sharing sebentar, mungkin tidak lama, ya. Ini materi yang saya sampaikan terkait masalah ini. Oke, pertama kreativitas, inovativitas bekal untuk meraih masa depan yang sukses. Saya pengen menyampaikan kepada teman-teman, ya. Hari ini Anda telah dipilih. Pegang dulu kalimat ini, ya. Anda hari ini telah dipilih, dan Anda telah dipilih, ya. Siapa memilih? Ya, Allah telah memilih Anda dari sekian banyak orang, dari sekian bagian orang, untuk apa? Menjadi orang yang hari ini adalah menjadi bagian mahasiswa STBC GM.
Kak, terpaksa Kak masuk perguruan tinggi STBSIGM? Nggak ada terpaksa. Semuanya telah Allah halakkan, telah Allah qadar dan qadarkan semuanya. Ya, jangan pernah kalau memilih sebuah perguruan tinggi itu karena terpaksa, karena udah habis tidak terima di perguruan tinggi negeri dan sebagainya. Bukan karena itu. Karena semuanya telah terjadi. Karena apa? Karena telah terjadi atas kehendak dan qadar dan qadarnya Allah. Ini harus kita camkan. Kalau Anda mindset terbangun seperti ini, apapun nanti ke depannya Anda akan meraih namanya sukses, ya. Bukan jadi halangan. Mau sekolah perguruan tinggi manapun Anda berada di ujung Indonesia maupun berada di garda terdepan Indonesia, ya apapun itu tidak ada masalah, ya. Yang jadi masalah itu kita itu siap atau tidaknya, itu yang jadi masalah, ya. Oke, ya. Saya akan bahas dulu terkait apa itu masa depan. Nih, saya coba teman-teman tolong kita fokus dulu. Saya akan mengulas sedikit apa itu masa depan. Masa di mana kita harus terjun dan siap ke dalam dunia nyata, ya. Apa masa depan lagi? Masa di mana kita punya mimpi dan punya cita-cita ideal. Maka ada filosofi dalam hidup saya bilang kalau mimpi kita ditertawakan orang lain, cita-citamu ditertawakan orang lain, berarti mimpi lu besar. Mimpi kalian itu besar. Kalau mimpi lu pernah ditertawakan orang lain, mimpi lu masih kecil. Kata si Zairina ya, ataupun Rashid Ridho, saya pengen jadi presiden. Apa yang tidak mungkin? Ya enggak? Kalau Allah sudah berkehendak, ya Pak Jokowi dari background-nya adalah seorang pengusaha mebel. Ibu Suci Pujiastuti telah memberikan kita gambaran ya bahwasanya beliau ada sebagai menteri ya dengan notabene pendidikannya pada saat itu belum selesai. Tapi Allah memungkinkan itu, Allah menghalaukan siapapun ya. Dia berkehendak atas apa yang hendakinya. Jadi teman-teman jangan takut bermimpi, teman-teman jangan takut bercita-cita ya. Yang kedua adalah apa itu masa depan? Masa di mana Anda menikmati sepenuhnya ya. Masa di mana Anda mampu untuk menjadi diri Anda, masa di mana Anda meraih cita-cita Anda dan meraih mimpi Anda. Tentu saja idealnya akan terwujud. Idealnya akan terwujud. Nih kalimat saya, ya, tolong digarisbawahi, idealnya pun akan terwujud. Seperti apa idealnya akan terwujud? Itu tergantung di tangan Anda. Ya enggak? Maukah Anda ini semua terwujud? Maukah mimpi Anda terwujud? Maukah Anda punya masa depan yang gemilang, masa depan yang cerah? Semuanya berawal dari semuanya adalah berada di tangan Anda. Ya enggak? Oke, selanjutnya dunia kerja, pintu masuk masa depan, ya. Masa di mana Anda harus memasuki persiapan bekal, ya, bekal. Anda akan digembleng, Anda akan ditempa selama 8 semester, selama 4 tahun, ya, digembleng menjadi seorang ekonom, seorang banker sejati, ya. Maka saya benar bilang sama anak ekonomi ya, kalau anak ekonomi ya, sarjana ekonomi, dia harus mampu menyajikan laporan keuangan, dia harus mampu membuat laporan keuangan, dia harus menganalisa laporan keuangan, harus mampu menyajikan laporan keuangan, harus mampu membaca dan sebagainya. Paling tidak itu ya, paling tidak itu ya. Maka dari itulah ketika Anda sudah mengemban sarjana ekonomi ya, plafon Anda adalah sarjana ekonomi ya. Apapun itu Anda harus siap. Kenapa? Anda sudah digembleng 8 semester 4 tahun ya. Jadi dunia kerja itu bukan masa depan, tetapi hanya alat untuk meraih masa depan. Ingat ya, kalau orang bilang dunia kerja itu adalah masa depan. Di sini ada dijelaskan dunia kerja bukan masa depan, tetapi hanya alat untuk meraih masa depan. Pak, apakah STBSIGM punya peluang, Pak, di pasar kerja? Saya katakan punya peluang. Bahkan sama dengan peluang perguruan tinggi negeri. Kenapa? Semua punya kesempatan sama. Semua anak negeri, semua putra-putri bangsa punya kesempatan yang sama ketika dia masuk dalam dunia pasar kerja atau dunia kerja. Apa ini tergantung? Anda kan melalui ada tahapan-tahapan. Anda akan mengikuti beberapa persyaratan-persyaratan yang disyaratkan oleh mereka. Salah satunya adalah kita saat ini lagi berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan akreditasi perguruan tinggi kita, baik akreditasi prodi maupun akreditasi. Tapi akreditasi prodi itu bukan berada di tangan penjamin mutu. Tapi akreditasi prodi itu berada di kita semua. Kita harus saling bahu-membahu, saling gotong royong antara mahasiswa dengan dosen, antara dosen dengan tenaga pendidik, antara tenaga pendidik dengan semua staf karyawan dan semua lingkungan kerja kita terlibat. Siapapun juga dalam itu, ketika dia bicara akreditasi, bicara mutu, kita pun dituntut pada hal yang sama. Ya, itu yang paling terpenting ya. Oke, ya ini distribusi keseluruhan hidup kita. Anda pernah mengalami namanya
ya kurang sukses, ada gagal, ada ekstrim gagal, ada sukses, sangat sukses, ekstrim sukses. Teman-teman perlu diketahui ya, saya pernah mencapai kerja di Senayan ya di Jakarta, itu bukan sesuatu yang menurut saya ada sebuah instan ya. Saya pernah mengalami proses di mana fase saya merasa tidak sukses atau kurang sukses, di mana pernah saya mengalami fase gagal dalam dunia politik, saya juga pernah mengalami dunia di mana mengalami biasa-biasa saja dan sebagainya. Ini ada distribusi ya. Oke, selanjutnya faktanya ya. Rata-rata bekal yang diperoleh di perguruan tinggi di Indonesia hampir sama atau setara. Ya, bahkan di dunia kerja selalu akan terjadi persaingan bebas antara SDM untuk bisa mencapai jenjang karir dan posisi tinggi. Ya, Rashid, Muhammad, Saifullah, semua punya kesempatan sama. Ketika Anda masuk berada dalam dunia kerja, ya, di BUMN, BUMD, ya, PT swasta dan lembaga keuangan, ketika Anda berada di situ, Anda akan dihadapkan sebuah persaingan, ya, yang dimana Anda di situ adalah bagaimana Anda memposisikan persaingan. Bahasa saya itu adalah Anda harus punya value added, nilai tambah. Ya, saat ini tidak cukup dengan ijazah dan transkrip nilai, dengan CV, dengan lamaran Anda. Ya, karena saya berada di Human Capital, pernah di jurusannya, dan saya berada di pernah menjadi kepala HRD. Saat ini Anda dituntut memiliki sebuah kompetensi yang nilainya lebih. Apa itu, Pak? Ya, mau TOEIC kah, mau bahasa Inggris kah, mau Anda pada pinter Photoshop kah, dan sebagainya. Ya, maka saya pesankan kepada siswa mahasiswa baru pada hari ini, tidak ada istilah terlambat, apalagi Anda semester pertama. Tapi ingat, jangan pernah untuk santai dan jangan untuk santai ataupun berleha-leha. Jangan sampai terkecoh kita. Ya, santai aja dulu semester pertama. Ingat, IPK itu adalah sistemnya adalah pembagian ya, dan juga Anda semester pertama atau kejar ya. Berapa sih sertifikasi yang saya dapat? Berapa sih sertifikat? Berapa sih piagam? Berapa sih kegiatan organisasi yang saya ikutin? Berapa sih ya? Kalau bisa satu semester Anda punya value added, nilai tambah. Bahasa saya itu jangan menjadi mahasiswa yang pasif. Ya, cukup dengan kos, kantin, kuliah, kos, kuliah, kantin, kos, K3 saya bilang. Ya, harus lebih itu kita. Ya, jangan mahasiswa cuma pulang kuliah, tidur di kos, atau pulang kuliah ke kantin langsung kos. Cari kegiatan yang itu ada menambah nilai value added Anda, nilai tambah Anda. Ya, bangun konektivitas, bangun jaringan Anda. Ya, bergaul sama Kak Fanin, bergaul sama kakak tingkat, tanya sama mereka bagaimana Kak IPK besar, bagaimana Kak menghadapi sebuah tantangan untuk belajar, bagaimana menghadapi dosen yang bersangkutan dan sebagainya. Anda harus mencari membangun. Makanya saya bilang sama mahasiswa saya ajar, ya, kalau hari ini mahasiswa selama 4 tahun, ya Kak Fani, Kak Sonia ya 4 tahun kuliah tidak pernah menginjak perpustakaan, itu tanda tanya sama saya. Ya enggak? Apa kabar dengan perpustakaan? Ya, jangan-jangan sampai nggak ada kartu perpustakaan. Ya, kalau dulu kalau saya lagi buntu ya, nggak punya duit untuk ke kantin, saya adalah tempat hiburan saya ada perpustakaan. Kenapa? Di situ saya banyak baca, Ada media, ada koran, ada buku pelajaran dan sebagainya. Di situ ada tempat, bagi saya ada tempat yang tenang, tidak ada keributan dan sebagainya. Di situ saya menggali sebuah bacaan, saya hobi baca-baca tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh dunia ya. Dan itu menjadi motivasi saya, menjadi spirit saya untuk menjadi manusia yang paling tidak menjadi lagi belajar untuk baik, bukan yang paling baik ya. Hari ini kita lagi belajar untuk menjadi orang yang baik, ya. Oke, yang selanjutnya ini ada beberapa masalah yang harus kita yang kita temukan ya. Pertama, seringkali kita menemui beberapa masalah ya. Pertama adalah yang paling terpenting adalah bagaimana kita mendefinisikan masalah. Ada bertanya nih sama saya ya, Pak, akreditasi perguruan tinggi itu sangat penting loh Pak. Benar saya bilang, akreditasi perguruan tinggi itu sangat penting ya. Akreditasi sebuah prodi itu sangat penting ya. Tapi yang paling penting itu yang jadi pertanyaan buat kita semuanya ya. Ya, setelah kita 4 tahun kuliah, 8 semester kita kuliah, kompetensi apa yang telah kita pegang? Ya. Value added, nilai jual apa yang kita pegang di situ? Ketika Anda masuk pasar kerja, mohon maaf ya, semua perguruan tinggi A mengeluarkan alumni 1.500, alumni B ada 1.000, ada 800, 700. Semua dalam 1 tahun yang sama. Contoh tahun 2021, keluar alumni 70.000 dalam satu perguruan tinggi berada di Sumatera Selatan, wilayah Sumatera Selatan, atau wilayah PTKS wilayah 7. Yang jadi pertanyaan, nilai jual apa pada diri kita yang harus kita yang kita tawarkan kepada pasar kerja? Hanya cukup ijazah,
hanya cukup transkrip nilai, hanya cukup dengan formalitas dengan sertifikat lain. Tidak, kita mampu menjual diri kita dengan nilai tambah kompetensi. Saya bisa membuat laporan keuangan, saya mampu membuat tentang masalah auditing keuangan, saya bisa dengan bahasa Inggris lancar, comprehension lancar, saya juga mampu untuk mendesain Photoshop dan sebagainya. Itu yang menjadi nilai jual, ya. Itu yang menjadi kompetensi tambahan Anda, ya. Yang ini harus kita format dari semester pertama. Harusnya Anda agendakan, ya. Buat agenda di dinding Anda, di kamar Anda. Ya, seperti apa sih agenda saya? Semester pertama paling tidak saya punya kompetensi TOEIC. Agenda semester kedua saya memiliki agenda seperti ini. Ya, buat summary. Bahasa saya itu SWOT, ya. Kalau kita di kelaikan bisnis mata kuliah ada nama SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Apa yang menjadi kelebihan saya? Apa yang menjadi kelemahan saya? Apa yang menjadi ancaman saya? Apa yang menjadi peluang saya? Ketika ancaman datang, peluang itu ada. Ketika pandemi COVID-19 datang ke dunia menghantam Indonesia, semuanya peluang bagi UMKM menciptakan itu, bagi mereka ada peluang. Apa peluangnya? Ada masker. Ketika masker itu dijual pasar mahal, pada saat itu ada kita bagi UMKM itu ada peluang apa? Bagaimana menciptakan sebuah masker, ya, dengan kain, dengan formasi masing-masing. Bagi orang yang pernah sangat jeli melihat peluang, ya, bagi mereka akan terus menciptakan karya-karya nyata. Ya, ingat kalau kita itu SWOT itu bukan berlaku dalam dunia bisnis, SWOT itu bukan berlaku dalam dunia UMKM, tapi SWOT itu berlaku pada diri kita juga. Itu diri kita, apa sih kelebihan saya? Apa yang menjadi kelemahan saya? Ketika Anda temukan kelemahan Anda dalam menyusun laporan keuangan, Anda belajar sama orang yang mengerti laporan keuangan. Ketika Anda kekurangan dalam untuk bisa bercakap bahasa Arab, Anda deketi teman Anda yang bisa bahasa Arab, atau dosen Anda untuk bimbing bahasa Arab. Ketika Anda kurang dalam untuk bisa mendesain atau mendatabase data, Anda deketin. Itu yang menjadi SWOT, itu penting. Ketika ancaman itu apa? Oh, Anda orang pelupa misalnya, Anda pasti ada punya namanya win-win solution. Apa win solution? Anda pakai jam beker, udah tahu kuliah jam 7.30. Ya, ingetin diri Anda. Maka saya bilang kalau mahasiswa saya ajari, kalau ada kuliah jam 7.30, Anda tiba-tiba bangun jam 7.30, ya jelas Anda akan terlambat. Yang jadi pertanyaan, subuh Anda kemana tadi pagi? Ya enggak? Kalau Anda telat kuliah pagi tadi, subuh Anda tuh kemana, Bung? Kalau Anda tadi telat kuliah jam 1, zuhur Anda tadi kemana? Paling tidak, sholat itu adalah sebagai monitor Anda, rem Anda. Ya enggak? Ingat, nanti ada acara kuliah Pak Doli jam sekian, ada kuliah dengan Pak Waldi jam sekian. Itu ya. Ya, makanya alhamdulillah selama saya kuliah, saya bagaimana menjadikan diri saya itu adalah 30 menit itu harus hadir di kampus, ya. Makanya kalau bilang Sukriti bilang Pak Doli kebagian, Mas Doli kebagian, bilang Pak, biar Pak, saya bilang lebih baik saya kebagian daripada saya keterlambatan. Kenapa? Paling tidak kita bisa menghargai waktu. Time is money, no, bukan time is money, tapi waktu itu adalah pedang buat kita. Ya, suatu saat bisa melibas kita dalam kondisi yang kita tidak siap, atau kita mengabaikan waktu. Itu yang paling terpenting, ya. Oke, jadi kita mendefinisikan masalah. Jadi masalah seperti apa? Buat kita SWOT dalam diri kita, ya. Ketika kita mampu SWOT dalam diri kita, kita akan menemukan alternatif solusi seperti apa. Ketika kelemahan kita punya, Anda tahu betul titik kelemahan Anda. Yang paham betul terhadap diri kita adalah diri kita sendiri, ya. Justru orang lain memberikan nasihat. Tapi yang paham betul tentang Rashid Ridhoni, tahu betul ya tentang masalah apa yang menjadi kelemahan saya. Apa yang menjadi nilai jual saya? Apa yang menjadi talent saya? Ketika Anda sudah memahami itu, Anda akan menemukan, ya, Anda akan mampu mengevaluasi itu, dan Anda tentu akan menemukan penyelesaian masalah seperti apa, ya. Jadi tidak ada semestinya dalam 8 semester itu tidak ada terlalu masalah yang terlalu krusial bagi kita. Kenapa? Ketika kita mampu men-SWOT-kan diri kita, ya, atau kita mampu mengenal problem solving kita seperti apa, ya. Oke. Ini satu ada ya, agar kita mampu mendefinisikan masalah kita dibutuhkan skill kompetensi. Sudah saya sampaikan di awal. Ingat ya, kita butuh skill kompetensi, ya. Ada hard skill, ya, ada soft skill, ya. Yang kedua, bagaimana kita membangun daya nalar yang cukup baik. Apa itu daya nalar cukup baik? Ya, kita membangun bagaimana mindset kita itu ada selalu berpikir positive thinking, ya. Itu salah satu adalah membangun sebuah daya nalar yang baik, ya. Positive thinking sama dosen itu aja, ya. Nggak usah kita negatif thinking, ya. Bapak ini nyulitin loh, ya. Justru ketika Anda bicara sulit, aduh, Bapak dosen itu nyulitkan, Anda akan terasa sempit hati Anda.
pikiran terasa sempit dan merasa tertekan dan sebagainya. Justru ketika dosen memberikan tugas, memberikan paper, itu bagi saya sebuah tantangan. Bagaimana saya mampu menyelesaikannya dalam target yang telah diberikan. Kenapa itu? Itu buat diri kita, memberikan spirit buat kita. Kita punya tugas dan tanggung jawab, ya, sebagai mahasiswa. Tentu saja kita digembleng untuk apa? Menjadi manusia yang paripurna, untuk menjadi manusia yang sukses tadi. Itu yang paling penting ya. Yang selanjutnya daya kreativitas dan inovativitas. Yang penting ya. Maka saya bilang tadi jangan sampai kita kuliah. Alhamdulillah saya mungkin Mbak Fani, Mbak Sonia tahu betul ya. Bagaimana kita tuh jangan mahasiswa yang 3 kakak tadi ya. Kuliah, kos, kantin, ya, atau saya pikir Sonia sama Mbak Fani nggak seperti itu dia orang yang kreatif ya. Dia ada organisasi HMJ, Himadivi, Senat dan sebagainya. Ikutin Bung organisasi itu, ikutin Mbak organisasi itu. Kenapa? Pak, katanya bukan organisasi akan mengganggu jadwal kuliah kita, Mbak, membuat nilai kita anjlok. Siapa bilang? Saya pernah mantan jadi ketua BEM, ya. Kita itu bagaimana memanage waktu itu dengan baik. Di mana saat kita harus berorganisasi, bersosialisasi, bermasyarakat, beradaptasi, dan bagaimana kita menempatkan kita kewajiban kita pokok, kita kuliah, ya, dan bagaimana kita menempatkan diri kita, bagaimana kita berkeluarga, berteman, dan sebagainya. Yang jadi PR, jadi masalah itu apa? Ketika Anda tidak mampu memanage waktu yang Allah berikan 24 jam. Iya nggak? Ini itu jadi pertanyaan. 24 jam itu dihabiskan apa? Nongkrong, ngobrol, ngopi, ngawang ngidul, yang nggak jelas, sebagainya. Ya, maka dari itulah ketika Anda terjun di sebuah organisasi, saya yakin dan percaya Fanin bisa bicara di depan publik, Sonia bicara di depan publik, adalah apa? Organisasi itu adalah mengasah kita public speaking. Paling tidak itu. Yang kedua, leadership-nya hadir. Ketika Anda awalnya tidak bisa bicara di depan publik, ya public speaking Anda mungkin gugup, gemetar. Ketika Anda terbiasa, jam terbang Anda tinggi, karena Anda bicara depan teman-teman, memimpin rapat, Anda akan terbiasa. Ya, terasa public speaking Anda. Maka dari itulah teman-teman jangan takut organisasi menghambat mata kuliah Anda, sebagainya. Ini tergantung pada Anda sendiri bagaimana Anda memanage waktu. Ya, ini terkait masalah bagaimana kita membangun sebuah skill, kompetensi, kreativitas dan inovasi dan sebagainya. Ya, oke, mungkin saya cepatkan saja karena waktu kita juga yang diberikan oleh Mbak Fani sangat sedikit. Sebenarnya banyak ya. Oke, ini satu lagi ya. Ini apa sih Pak inovasi itu Pak? Inovasi itu adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kerja atau kualitas kita dalam semua bentuk kegiatan. Ya, jadi teman-teman kuliah itu bukan hanya dituntut sekedar untuk menerima mata kuliah. Ya, ketika Anda diberikan untuk diskusi kerja kelompok, itu ada menuntut Anda apa? Di situ ada bagaimana Anda dituntut untuk berinovasi, meningkatkan, menunjukkan kerja Anda, meningkatkan unjuk kerja Anda, kualitas FGG forum grup diskusi seperti itu ya, diskusi kelompok. Makanya saya bilang sama mahasiswa saya, justru ya diskusi kelompok itu sangat menyenangkan sebenarnya. Kenapa? Di situ Anda dilatih untuk menjadi seorang leader, Anda dilatih untuk public speaking Anda, di situ membentuk. Ada teman yang suka bekerja, ada teman yang makan tulang kawan, bahasa orang itu enggak. Ya, artinya mengatakan temannya saja. Nanti bro, ini aja biaya fotokopi selesai beres. Ada teman yang betul-betul memberikan kontribusinya. Disitulah Anda akan diperlihatkan ya bagaimana ketika dalam suatu tim itu. Nah, disitulah Anda akan dituntut menjadi seorang leader yang bijaksana, yang harus mengajak, mendorong teman Anda untuk bekerja dalam satu tim yang kuat. Ya, oke. Ini ada contoh hasil inovasi. Dulu kita kenal namanya, sekarang oke, Mbak Ronin lagi, Mbak Nin. 1 menit lagi, Pak. Oke, ini webinar, cocoknya webinar, bukan materi. Oke, yang pada inti gini ya, teman-teman, semua mahasiswa baru, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, ya. Tentu saja saya pribadi dan sama penjamin mutu, ya, ini amanahkan oleh Pak Chandra, di SGM, akan terus bekerja, ya, Insya Allah menunaikan amanat ini terkait masalah mutu di kualitas STBC GM yang tentu saja kami berharap kerjasama tim ya, kami juga memerlukan bantuan mahasiswa untuk memberikan penilaian bagaimana sarana prasarana kita, bagaimana kualitas dosen kita, bagaimana pelaksanaan dan sebagainya ya. Tentu saja
penilaian yang objektif, yang rasional, tentu saja yang sangat itu adalah bijak. Ya, ingat penilaian yang tidak mencari kambing hitam siapapun. Ya, tentu saja kita ingin memperbaiki diri kita. Ya, karena kita ini bukan manusia yang sangat paling baik, paling benar, paling bagus, tapi adalah manusia yang hari ini akan pengen belajar menjadi orang yang baik. Ya, kata guru saya, Dol, inti itu bukan ahli sabar, tapi adalah belajar sabar. Inti itu bukan orang yang baik, tapi lagi belajar baik. Ya, itu saja mungkin dari saya untuk seluruh mahasiswa baru. Ya, selamat bergabung di STEBIS IGM. Ya, saya tunggu kiprah Anda, sepak terjang Anda, ya, menjadi mahasiswa yang inovatif, dan mahasiswa yang insya Allah saya yakin percaya dalam ruang virtual ini akan lahir seorang manusia yang sebagai menteri keuangan, ya, mungkin presiden, ketua DPR, ya, kita tidak tahu nasib seseorang, ya, kita yang harus kita lakukan bagaimana kita berbuat, bekerja, dan lalu insya Allah mudah-mudahan ridho atas kuasa dan qadaran Allah, ya, mudah-mudahan makna PKRUMB ini walaupun tidak secara offline, secara daring, tidak mengurangi rasa hormat kita, tidak mengurangi rasa kegembiraan kita. Sambutlah. Ini adalah masa ospek di mana Anda dihadapkan sebuah ancam pandemi COVID, tapi tetap berjalan sebagaimana yang kita harapkan, walaupun secara virtual, ya. Jangan sampai mengeluh, besok lagi nih, besok lagi. Justru kalau bagi saya itu ini adalah sebuah motivasi kita mengenal satu sama lain, walaupun dalam virtual meeting ini, ya. Selamat bergabung di STEBIS IGM, ya. Insya Allah akan bertemu dengan dosen-dosennya. Ingat, mereka adalah orang tua Anda setelah orang tua Anda di rumah, ya. Apapun kondisi mereka, kekurangan mereka dan kelebihan mereka, terimalah mereka sebagai keluarga dan orang tua Anda. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, insya Allah. Saya sangat senang sharing-sharing, ya. Kalau ada hal-hal yang bisa sharingkan, sampaikan, nggak apa-apa. Di ruangan saya lantai 2, sampai ruangan Pak Ketua, sampai pimpinan, ya. Terima kasih Panin, terima kasih Sonia yang telah memfasilitas ini dan menjadi mediator, ya, fasilitatornya. Terima kasih Bu Nova juga nih sebagai Bu Kaprodi, Bu Nova ada sebagai mahasiswaan. Terima kasih tadi ada Pak Waldi, seluruh dosen yang telah menjadi bagian dari acara ini. Nanti terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Saya Hari Allahumma fi ilakum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas motivasinya. Semoga adik-adik mendengarkan dengan jelas. Semoga adik-adik mendengar dengan jelas dan menjadi semangat untuk belajar selanjutnya. Memberikan materi yang sudah memotivasi adik-adik mahasiswa kita nih. Walaupun beliau lagi sibuk, ya. Adel, ya. Oke. Mungkin azan-azan sudah kita langsung aja ke depan nih Kak Sonia, ya. Kita langsung pengarahan untuk hari besok. Oke, jadi teman-teman semua, hari ini kita sudah selesai melakukan PKKMB untuk hari pertama, ya Kak Sonia, ya. Nanti kita lanjut di hari besok, 6 dan 7 Oktober, jadi besok itu merupakan hari terakhir PKKMB STEBIS IGM 2021. Nah, jadi untuk teman-teman semua, adik-adik mahasiswa semua, besok diingatkan lagi masih pakai baju yang hari ini yang sama, hitam dan putih. Kemudian jilbabnya juga masih yang sama. Kalau misalnya nggak ada jilbab warna biru, bisa pakai jilbab warna hitam. Dan besok masuk ke link Zoom yang sudah dibagikan yang ini, ya. Bukan yang sebelumnya, bukan yang pertama. Masuk ke link Zoom yang ini. Nah, seperti di awal tadi Kak Sonia, kita sudah bicarain mengenai lomba esai. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa STEBIS semua, lomba esai itu nanti dikumpulkannya melalui Gmail. Gmailnya boleh dicatat nih di pmd@stebisigm.ac.id. Jadi adik-adik mahasiswa semua ini diwajibkan untuk mengikuti lomba esai. Jadi semua narasumber yang sudah kemarin memberikan materi yang hari ini, kemudian besok, itu dicatat, dibuat esai semenarik mungkin nih Kak Sonia. Jadi nanti para dosen yang menyeleksi esai tersebut, karena panitia juga menyiapkan hadiah yang... Waduh, jadi ada hadiah nih untuk mahasiswa yang terbaik
Oke. Ada 2 yang terbaik deh. Oh, jadi untuk lomba esai sendiri ada 2. Mungkin dari ekonomi syariah 1, dari perbankan syariah 1 ya. Oke. Dan kita juga mengadakan lomba itu dengan syaratnya Kak, harus nge-follow Instagram official dari STEBIS TBCGM. Oh, gitu. Jadi saya menjelaskan dulu ya, lombanya itu dalam question box di Instagram STEBIS IGM dengan syarat memfollow IG STEBIS IGM, memfollow IG Himesya STEBIS IGM, Himpersya STEBIS IGM, Kemudian follow juga semua STEBIS IGM. Senat kata. Senat ya, Senat STEBIS IGM. Lalu nge-follow IG LDK. betul, LDK STEBIS IGM. Terus Bujang Bujang Gadis. Dan Nah, by the way nih adik-adik semua, Kak Sonia ini merupakan gadis STEBIS IGM tahun 2019 yang pertama. Jadi Bujang Gadis STEBIS IGM itu pertama kali diadakan tahun 2019. 2019. Nah, dan Kak Satu Sonia lagi. ini gadisnya. Dan satu lagi jangan lupa follow IG BMT STEBIS IGM. Oke, jadi ada yang pertama wajib follow Instagramnya STEBIS IGM, yang kedua Senat STEBIS IGM, yang ketiga Himesya STEBIS IGM, yang keempat Himpersya STEBIS IGM, yang kelima ada Bujang Gadis STEBIS IGM, terus ada LDK STEBIS IGM, dan kemudian ada BMT STEBIS IGM. Nah, itu Instagram yang wajib kalian follow. Nah, nggak hanya itu, Kak. Jadi kita ada quiz. Quiz. Jadi Kak Sonia nih udah siapin quiz nih buat adik-adik semuanya. Gimana nih Kak cara ikutin quiznya? Nanti quiznya itu ada di Instagram STEBIS IGM. Kalian pasti tahu ya question box di STEBIS, maksudnya di Snapgram. Nanti kita bakal buat question box di situ dan gitu. kalian tinggal menjawab saja. Oh gitu. Itu dinilai dari yang tercepat dan terlengkap. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut itu mengenai sekitar STEBIS Indoglobe. Oh gitu. Jadi kalian harus follow nih berarti ya Kak? Bener ya, harus Dan follow juga dulu jadi bisa jawab baru question box yang Iya. tadi. Dan juga harus mempelajari juga mengenai STEBIS IGM. Oh, jadi harus mengenai cari prodi. tahu. Ya, cari tahu gitu. Harus cari tahu tentang program studi, STEBIS IGM itu kapan ulang tahunnya, ya kali Kak Sonia ya. Terus ketua STEBIS IGM siapa? Waduh, kayaknya udah diberi clue sama kita. Jadi Intinya mengenai semua tentang STEBIS IGM. Oke, jadi untuk adik-adik semua nanti dipantengin Instagramnya mungkin jam 7 malam ini kita buat question box. Kita start dari jam 7 ini. Mungkin tutupnya jam 7 besok pagi. Oke, jadi nanti kita tutup besok pagi. Jadi langsung kita umumin besoknya sekalian pengumuman sama pemenang lomba esai. Dan nggak lupa juga Kak, kita udah nyiapin hadiahnya untuk 3 pemenang. Wah, jadi question box ini kita adain 3 pemenang ya Kak? Iya. Jadi yang 3 pemenang untuk question box, kemudian yang 2-nya lagi untuk esai. lomba esai. Oke, jadi jangan lupa diikutin ya untuk teman-teman mahasiswa semuanya ya. Terus untuk teman-teman yang nggak ikut Zoom hari ini bisa ikut untuk besok. Diinfokan lagi sama teman-temannya yang nggak ikut hari ini karena kita masih absensi nih. Kalian yang nggak ikut hari ini bisa ikut besok. Nanti lapor sama panitia di grup. Karena kalau kalian nggak ikut 2 hari ini, Kak Sonia ya, kita nggak bisa bagiin sertifikatnya nih sama teman-teman semua. Oke, kalau gitu teman-teman semua, terima kasih atas waktunya sudah mengikuti PKKMB STEBIS IGM tahun 2021. Hari ini hari pertama di luar nih Kak Sonia ya, jadi excited pihak panitianya nih. Semoga tetap stay safe. Jangan lupa besok join lagi ke Zoom-nya kita. Zoom yang ini ya, link bukan Zoom Zoom yang yang ini. sebelumnya. Oke. Jadi nanti kita ingatkan lagi nih Kak Sonia ya, nanti di grup kita ingatkan lagi untuk link Zoom yang ini. Besok jam 8 sudah harus masuk di link Zoom Harus ini. sudah join ya. Udah pakai baju rapi. Karena kita Yang bakal penting udah perkenalan mandi. lagi nih Kak ya sama kakak-kakaknya dari Himesya, dari Himpersya, dari
Senat, dari Senat. MDK, dari BMT, semuanya nanti bakal perkenalan. Ada sama juga Kak Bujang Gadis. Waduh, nanti lihat tuh yang cantik, yang ganteng ada Bujang Gadis. Jadi kalau misalnya adik-adik semua yang pengen, aduh kayaknya pengen deh, aku merasa aku tuh cantik gitu Kak, ya ampun. Bisa ikut ke Bujang Gadis Stebis IGM. Yang merasa mempunyai bakat, nanti bisa ikut KM dari Stebis IGM. Itu semua besok nanti kita umumin ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk adik-adik semua. Semoga hari ini menyenangkan ya Kak Sania ya. Terima kasih juga untuk para bapak dosen yang sudah bergabung pada hari ini. Semoga kalian semua tetap stay safe dan hari besok harus tetap gabung lagi. Oke? Sebelumnya Kak Fanin, Ya. aku mau ini dong dengar suara mahasiswa yang baru Widih. untuk slogan Stebis IGM. Oh iya, masih ingat nggak nih teman-teman semua slogan Stebis IGM? Kalau kita tanya Stebis IGM, jawabnya apa? Kampus modern yang Islami. Boleh nih diambil dulu teman-teman semua. Jadi sekalian kita record, nanti kita masukin ke Instagram. Terus kalau yang mau buat Snapgram boleh nih langsung tag di Instagramnya Stebis, nanti bakal miminnya akan repost. Oke, boleh di-unmute suaranya, kita jawab bareng-bareng ya. Nanti kami yang ngomong Stebis IGM dan kalian akan menjawab slogan tersebut. Modern yang Islami. Oke, kita mulai. Siap nggak? You ready? Yes. Are you ready, guys? Ready. Yes. Oke. Ready. Oke. Stebis IGM, Kampus modern yang Islami. Islami. Sekali lagi dong. Oh, kampus modern ya. Mil. Ayo. Ayo, kameranya Ayo, dinyalain ya. yang lebih semangat ya. Lebih semangat. Oke. Oke, Kasania boleh. Stebis IGM, Kampus Kampus modern yang Islami. Kami Islami. modern. Kami, ore. Ore. Oke, kayaknya ini lagi ganggu. Ini kayaknya udah mau hujan kali ya. Biasanya sore di Palembang mendung, udah mau hujan nih, udah bersinyal. Oke, kalau gitu adik-adik mahasiswa, see you besok ya. Kita ketemu lagi di link Zoom yang ini ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Assalamualaikum yuk. Boleh ya. Ini udah boleh live belum? Apa? Ya al-an tubuh. Boleh nggak? Boleh. Mau live Zoom boleh, tapi besok jangan lupa ikut lagi ya. Wajib untuk mahasiswa baru. Kalau udah keluar. Udah.